Strikeback Mania. Bagi suku Bajo, memancing tidak hanya tentang alat pancing. Bunyi-bunyian atau suara tertentu juga dipercaya dapat menarik perhatian ikan. Trik ini berlaku pada beberapa jenis ikan. Salah satunya adalah ikan dari keluarga Trevally, karena sangat sensitif terhadap getaran dan suara di air. Tidak semua orang mempunyai skill memanggil ikan seperti yang dimiliki Pak Sanusi. Ketika harus menahan nafas di dalam air, tapi tetap bisa mengeluarkan suara unik sambil menjaga ketenangan. Mantap, Pak! Saya sedang bersama Pak Sanusi. Beliau adalah suku Bajo asli yang tinggal di Pulau Selayar. Dan sekarang saya mau mengikuti kegiatan beliau nih untuk berburu ikan di dalam air. Mantap! Suku Bajo memang terkenal dengan kehidupannya yang tak bisa lepas dari laut. Kelompok mereka banyak bermukim di berbagai daerah pesisir. Laut seakan-akan sudah memiliki keterikatan yang luar biasa dengan darah Bajo. Di perairan yang luas inilah lokasi yang menjadi sumber kehidupan suku Bajo. Mereka mempunyai berbagai teknik penangkapan dan pencarian hasil laut. Perairan di sekitaran Pulau Bahuluang menjadi spot kami mencari ikan-ikan penghuni karang. Biasa strikeback Mania. Salah satu sudah gak kelihatan lagi, memang luar biasa kemampuannya dalam menahan nafas di dalam. Saya udah gak bisa mengikuti lagi, jadi saya cukup pantau dari atas saja. Luar biasa, keren, mantap. Inilah kehebatan dari suku Bajo. Pak Sanusi dapat menyelam tanpa alat bantu nafas dalam waktu yang tidak sebentar. Kedalaman menyelamnya pun bisa mencapai lebih dari 10 meter. Teknik ini telah menjadi warisan turun-temurun sejak mereka kecil. Pergerakan Pak Sanusi yang tenang di dalam air membuatnya mampu membaca pergerakan arus dan menargetkan ikan yang diincarnya. Dari atas memang lagi banyak banget di bawah boilingan ikan. Akhirnya dapat juga nih Trevally. Mantap. Ternyata nggak gampang, Pak ya. Walaupun ikannya banyak, untuk dapat momen nambaknya tuh lumayan cukup susah ternyata. Oke, Pak, sekali lagi, Pak, ya. Mantap. Hasil tangkapan langsung disangkutkan ke tali yang terpasang pada spear gun dan pelampung. Sesekali Pak Sanusi naik ke permukaan untuk menarik nafas, sembari memantau keberadaan ikan dari permukaan air. Begitu melihat keberadaan ikan target, Pak Sanusi seakan tidak mau melewatkan momen dan kembali turun menyelam. Meski sudah dekat dengan sasaran, ia harus bersabar dan tenang sampai benar-benar yakin bahwa tembakannya tepat. Kepiawaiannya menangkap ikan benar-benar membuat saya terpukau. Luar biasa, dapat lagi. Ini ikan apa namanya, Pak? Tawasang. Oh, ini dia. Ikan tawasang, tapi size jumbo ini, Pak ya. Ya, sudah lumayan cukup besar. Jadi remaja, Pak ya. Salah satu jenis ikan karung yang digemari sama masyarakat di Pulau Selayar ini. Mantap, Pak. Bahkan sedikit saja mata saya teralihkan, seekor ikan barona kembali tertancap di mata panas spear gun miliknya. Wah, luar biasa, Pak. Ini dia hasil tangkapan kami hari ini. Dapat 5 ekor, Pak ya, 5 ekor. Ini ada beberapa ikan-ikan jenis ikan terumbu karang. Ada kalau di sini disebut tawasang, Pak ya, tawasang. Terus juga yang luar biasa nih dapat bluefin Trevally. Saya terkagum-kagum bukan hanya dari keindahan alamnya, tapi kemampuan Bapak yang menahan nafas di dalam air luar biasa keren. Dan ini dia hasilnya. Pancing Mania Strikeback, mantap!
Selesai berburu, badan capek, perut juga lapar, emang paling bener kita masak ikan hasil tangkapan Pak Sanusi. Jadi kali ini kita mau masak ombang bluefin trevally, masakan khas Pulau Selayar. Dari semua hasil tangkapan tadi, ikan bluefin trevally kami pilih untuk diolah. Dagingnya yang bernutrisi serta bertekstur tebal sangat populer untuk dikonsumsi. Tingkat kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Bumbu-bumbu yang diulek seperti ini diyakini memiliki rasa yang lebih nikmat jika dibandingkan menghaluskannya dengan blender. Ombang adalah istilah dari daerah Selayar yang artinya ikan dibelah dua dan dibumbui di tengah sebelum dipanggang. Daging bluefin yang tebal juga cukup tahan terhadap bara sehingga tidak mudah hancur. Mengolah ikan dengan cara dibakar memang menghadirkan sensasi rasa tersendiri. Jadi ombang ini bumbunya saya rasa nih mirip sama pepes, cuma dia lebih kering dan juga aroma smoky-smoky-nya atau dari bau-bau gosongnya ini lebih kerasa banget. Dan juga ini ikan bluefin trevally itu termasuk ikan yang paling enak di keluarga trevally. Nah makanya nih cocok banget dibakar seperti ini. Teksturnya dia masih terjaga, nggak hancur, tapi tetap lembut di mulut. Enak banget. Beruntung banget hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Sanusi, jadi saya bisa tahu secara langsung gimana suku Bajo berburu ikan. Dan saya yakin di Indonesia ini masih banyak banget cara tangkap tradisional yang unik-unik. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike Back Mania, Kepulauan Selayar yang berada di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan memang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Keindahan alamnya pun sangat merata, baik itu darat maupun laut. Tidak heran jika Kepulauan Selayar menjadi salah satu surganya para pemancing. Banyaknya pilihan spot mancing yang ada di sini cukup menggugah rasa penasaran saya. Strike! Oke, mantap! Strike Back Mania, saya ketagihan banget nih mancing di Selayar ini. Jadi saya mancing lagi bareng teman-teman angler dari Pulau Selayar. Tapi kali ini spotnya kita rada pindah nih. Sekarang spotnya ada di sebelah barat Pulau Busung. Nah di sini kita main berbagai teknik. Ada yang main dasaran, ada yang main jigging, ada yang main leg jigging juga. Nah ini kebetulan saya strike pakai teknik dasaran. Kira-kira ikan apa ini Strike Back Mania? Kita lihat bareng-bareng. Oke. Sepertinya saya kurang beruntung kali ini. Tiba-tiba beban yang saya tarik menghilang, pertanda kalau ikan buruan saya sudah lepas. Ngocel Bang Ikram. Tinggal 5 meter lagi. Ini kalau ikan dasar pasti udah deko harusnya nih. Ada kah? Itu. Mana? Duh. Di belakang. Dewi Fortuna ternyata masih berpihak kepada saya, Strike Back Mania. Kerapu yang mengambang di arah berlawanan terlihat jelas di permukaan air. Langsung kita ambil aja. Sayang nih, ikan enak. Oke. Ya, belum makin menjauh. Masa bantuin aja sama Bang Putra. Bantu. Sabar. Terang. Tadi udah deko, tapi itu udah deko. Mantap!
masih rezeki saya, walaupun tadi hampir 5 meter lagi landed, tapi sayang banget lepas. Nah tadi teman-teman lihat tuh di belakang. Masih rezeki saya hari ini. Oke, mancing mana strike back, mantap, ya. Ikan kerapu memang banyak jenisnya. Tidak heran jika ikan ini menjadi salah satu yang sangat populer di dunia perikanan. Sebagai penghuni karang, ikan kerapu banyak menghabiskan waktunya untuk menunggu mangsa lewat di balik celah terumbu karang, serta berkeliling untuk mencari buruannya. Kali ini giliran Ahmad yang mendapatkan sambaran. Strike! Ia yakin betul bahwa seekor ikan berukuran cukup besar yang dihadapi. Ahmad tak mau menyerah begitu saja dan terus berusaha memperpendek jarak ikan yang melahap umpannya. Oke Bang Ahmad, mantap strike. Oke, hajar Bang Ahmad, awas hati-hati kebentur atasnya. Mantap. Minta terus dia, size ini. Bayangan ikan mulai nampak dari atas kapal. Jelas sekali seekor ikan kurisi berhasil menyerah di tangan Ahmad. Oke. Oke, Bang Mas Bro, mantap sekali. Coba lihat Bang. Nah, jadi Mas Ahmad ini dia pakai rangkaian dasar, tapi timahnya dia di bagian tengah. Jadi kailnya ngambang terbang Bang ya. Iya Bang. Oke, mantap lah, dapat kurisi cablat. Kalau di sini namanya lambogoro Bang ya. Lambogoro. Sebagai ikan karang, keberadaan lambogro atau kurisi tidak dipengaruhi oleh musim. Selama terumbu karang terjaga ekosistemnya, maka bisa dipastikan ikan satu ini akan tetap ada. Tak mau ketinggalan dari pemancing yang lain, Fitrah mendapatkan respon ikan dari bagian kanan kapal. Arus yang ideal membuat ikan betah berputar dan mencari makan di bawah perahu yang kami naiki. Fitrah terlihat cukup sabar dan tenang dalam melakoni pertarungannya. Perlahan namun pasti, akhirnya seekor ikan kurisi berhasil menampakkan wujudnya ke permukaan. Dapat kurisi lagi. Jadi hari ini Bang Fitrah dapat cablat atau kurisi, luar biasa lah, memang kita pas banget nih berada di spotnya kurisi ini. Nah biasanya kalau untuk kurisi ini dia koloni tapi dalam jumlah yang enggak terlalu banyak, dan pas banget juga di bawah memang konturnya dia karang-karang Bang ya. Kita pantau dari fish finder, memang bagus banget ini spotnya. Oke, mancing mana strike back, mantap! Ikram yang dari tadi tenang-tenang saja, akhirnya mendapatkan sambaran ikan. Dengan kekuatan yang masih penuh, rasanya menjadi mudah baginya untuk unjuk gigi melawan tenaga ikan. Rahmat, strike juga. Strike apa tuh? Ejekan Ikram ke angler lain pun membuat suasana kapal menjadi semakin ramai. Strike apa tuh? Kangsang. Meski sudah yakin dari jenis ikan karang, namun belum bisa dipastikan ikan apa gerangan yang melahap umpan milik Ikram. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seekor kerapu berhasil dipindahkan ke atas dek kapal. Strike back mania, ikan kerapu terkadang naik ke perairan dangkal untuk mencari sumber makanan. Itu sebabnya dia bisa kita jumpai di kedalaman 5 hingga ratusan meter. Kerapu merupakan ikan yang sangat peka terhadap perubahan suhu air. Dia akan cenderung mencari lokasi yang lebih nyaman dan memiliki suhu hangat sekitar 27-30 derajat Celcius. Mancing mana strike back, mantap! Oke, kali ini saya coba teknik dasaran pakai ikan cakalang utuh nih, Jadi ada triknya nih strike back mania. Cara masang cakalang utuh seperti ini biar nggak gampang lepas. Oke, pertama di bagian ekor kita tusuk, terus di bagian bawah insang seperti ini. Oke, dikeluarkan. Nah, seperti ini jadinya.
Nah, sekarang insangnya kita buka. Seperti ini. Nah, fungsinya biar nanti ikannya ini nggak nyangkut ke si timahnya. Oke, langsung aja kita coba, mudah-mudahan amis. Arus di bawah yang mulai bergerak menjadi lebih kuat memang cocok buat menerapkan teknik dasaran. Aroma amis umpan daging ikan akan mampu mengundang predator untuk melahapnya. Amis betul umpan saya ini. Tarikan yang sangat kuat langsung saya rasakan. Saya tentu tidak mau kalah begitu saja. Dibawa ke rumah ini kayaknya. Aduh. Padahal udah lumayan jauh kayaknya nih posisinya ada di bagian tubirnya atau dinding karangnya ini. Udah naik beberapa meter, ada 20-an meter padahal. Ikram pun langsung membantu saya dengan teknik handline. Tujuannya supaya dapat langsung mengontrol dan menarik ikan keluar dari sarang. Saya lagi dibantu sama Bang Ikram. Tadi sempat masuk ke rumahnya. Oke, lepas ya. Masih rezeki Mas Bro. Di power bertengsi. Let's go. Keluar dia. Ini tinggal kita angkat. Banyaknya celah karang membuat ikan buruan saya beberapa kali berusaha untuk bersembunyi demi bisa melepaskan diri. Harus sabar dalam menghadapi kondisi seperti ini supaya ikan tidak lepas. Jangan sampai masuk karang lagi, jadi gaspol aja. Begitu ikan keluar dari celah, saya harus beradu cepat untuk bisa segera menaikkannya ke perahu. Bayangan ikan sudah mulai terlihat, ukurannya pun lumayan menjanjikan. Ikan apakah ini? Sudah color, kerapu kah? Kerapu lagi. Let's go, mantap Mas Bro. Oke, kita selamatkan dulu. Ya! Mantap. Memang mancing kali ini benar-benar penuh perjuangan Mas Bro. Naikin. Oke. Bukan cuma saya yang ngos-ngosan, ikannya juga ikut ngos-ngosan tuh dia. Oke lah, mantap. Dapat kerapu lumut ya Bang? Kerapu lumut ini. Size tapi lumayan besar, ini ada sekitar 3-4 kilo ada ini. Tadi dibawa ke rumahnya 2 kali. Tapi dibantu sama Bang Ikram, alhamdulillah pas lagi masih rezeki saya ini. Oke. Mancing strike back. Mantap! Ikan kerapu minyak ini memang memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Panjangnya bisa mencapai 1 meter. Disebut kerapu minyak karena kulitnya tampak berminyak dengan lendir sisik yang cukup licin. Badannya tampak kekar dengan mulut besar dan gigi-gigi tajam tersusun dalam rahangnya. Jadi hari ini saya mau berangkat mancing lagi bareng teman-teman angler dari Pulau Selayar. Tapi sebelum berangkat saya mau masak dulu. Masaknya yang simple-simple. Saya ditemani sama Bang Ikram nih. Jadi masakan kita kali ini ikan goreng tumis kecap. Oke Bang Ikram, yuk langsung kita mulai Bang. Ikan yang kami gunakan adalah ikan kue lilin. Dagingnya yang halus, padat, dan kenyal menjadi keistimewaan dari ikan ini. Olahan menu tumis kecap kami pilih supaya bisa lebih awet dan tahan lama. Kecap yang mengandung garam dan gula berfungsi sebagai pengawet alami. Pengolahan dengan panas suhu tinggi juga dapat membunuh mikroorganisme penyebab makanan basi. Oke, ikannya tadi udah mateng dan sekarang saya siap buat tumis bumbunya. Mateng ini masakannya. Saya icip dulu Bang Ikram ya. Ya, siap.
Istimewa. Mantap banget. Pedes, manis, gurih, udah pas semua. Oke lah bang, langsung aja kita taruh di rantang ya bang. Bekal sudah siap, waktunya turun melaut lagi Strike Back Mania. Masih menggunakan teknik dasaran, kali ini Ahmad mencoba peruntungannya lagi. Dia sengaja menggunakan umpan ikan utuh berharap mendapat sambaran ikan predator yang lebih besar tentunya. Akhirnya seekor ikan berhasil terperdaya oleh umpan Ahmad kali ini. Ahmad menggulung reelnya dengan penuh semangat agar ikan cepat naik. Melihat dari karakter pertarungannya, sepertinya ukuran ikan belum sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya seekor ikan sweet lip atau biasa disebut lencap berhasil didapatkannya. Ikan satu ini memiliki ciri khas bibir tebal dan berwarna cerah. Bibirnya yang tebal berfungsi untuk menggali dan mencari makanan di balik serasah timbunan karang. Ikan ketambak lusuk. Mancing Mania, Strike Back, mantap! Tak mau hanya jadi penonton melihat kawan-kawannya berhasil menaikkan ikan, Irfan pun berhasil mendapatkan sebuah sambaran. Fish on! Sepertinya tingkat agresivitas ikan dalam melahap umpan semakin tinggi. Irfan terus berupaya untuk segera menyudahi perlawanan ikan. Ternyata ikan kerapu minyak yang berhasil didapatkannya. Mancing Mania, Strike Back, mantap! Di saat yang lain menggunakan ikan utuh sebagai umpan, Hasan mencoba peruntungan dengan umpan potongan daging ikan. Tarikan ikan langsung dirasakan kuat. Tampaknya kali ini dari jenis ikan yang berbeda dan sepertinya dari kelas ikan petarung. Mantap Bang Hasan. Oke. Oke. Luar biasa. Wih, keren loh. Main dasaran pakai dapat alma kojek. Dari tadi saya main jiki. Biasanya ikan-ikan segini nih mau dia makan jik. Alma kojek masih satu keluarga dengan amberjack dia. Ukurannya memang tidak terlalu besar, namun inilah salah satu ikan incaran para penghobi sport fishing. Alma kojek masih satu kerabat dengan amberjack. Ikan satu ini masyhur dengan kekuatan tenaganya yang gak habis-habis karena jarang mengalami dekompresi. Itulah sebabnya dia akan terus memberi perlawanan mulai dari awal strike hingga muncul ke permukaan. Waktu menunjukkan tengah hari, saat yang pas untuk kami mengisi tenaga. Oke teman-teman yuk kita makan dulu. Ini udah saya bawain. Ini hasil masakan saya sama Bang Ikram. Pokoknya spesial banget. Yuk coba dibuka dulu nih. Penasaran kan menunya apa nih kira-kira? Waduh, istimewa sekali. Strike Back Mania, kali ini saya sudah membawa bekal untuk dimakan bersama-sama di sela waktu beristirahat. Menu kami kali ini adalah ikan tumis kecap. Jadi kalau kita mancing di laut nih, usahakan kita harus bawa bekal. Jangan sampai perut kosong ketika di laut. Karena nggak ada yang jualan kan di laut. Nah, betul. Usahakan juga kalau kita bawa bekal, bekalnya yang awet, nggak gampang basi. Jadi dari pagi sampai sore kita bisa makan kapan aja. Dan juga masakannya simple tapi enak. Contohnya gini, oseng-osengan gini. Pedas, manis, gurih, cocok banget dimakan di tengah laut kayak gini ya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Perut sudah terisi, saatnya kami kembali merasakan sensasi tarikan strike. Menjelang sore, sebuah sambaran kuat berhasil saya dapatkan kembali. Oke, strike!
Perlawanan yang sangat kuat dari tenaga ikan langsung saya rasakan. Oke, ini takutnya masuk ke karang, jadi langsung gaspol aja. Soalnya kontur di bawah karangnya dia kayak gunung, kayak bukit-bukit gitu. Dengan sisa-sisa tenaga, setelah memancing seharian, saya tidak mau kalah untuk menaikkan ikan terakhir ini. Lahan-lahan bayangan ikan mulai nampak di permukaan air. Ternyata seekor ikan hiu berukuran kecil yang menyambar umpan saya kali ini. Meski ukuran kecil, tapi predator laut ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Predator lautan ini bukanlah target angler dimanapun. Populasinya yang mulai langka dan perannya di ekosistem sangat penting menjadi alasannya. Langsung kita rilis aja, karena ini ikan yang dilindungi. Dua. Strike Back Mania, perairan Sulawesi memang dikenal sebagai salah satu lumbung ikan di negeri ini. Lokasinya yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia menjadi salah satu penyebabnya. Kontur dasar laut yang beragam, mulai dari laut dangkal hingga dalam, menjadikan wilayah Laut Sulawesi dihuni berbagai jenis ikan-ikan tropis yang eksotis. Salah satunya adalah wilayah Laut Morowali, di mana saya sempat merasakan adu kuat tenaga ikan ruby snapper dari kedalaman laut ratusan meter. Strike, Bang Fadli. Tunggu, sabar. Bang Fadli. Kalau ini rada besar nih. Perlawanan ikan kali ini tidak boleh saya anggap remeh, Strike Back Mania. Target dong. Kita ngocok lagi yang. Menghadapi ikan dari kedalaman air, tentu saya harus bisa menjaga ritme dan tempo supaya tenaga tidak cepat habis. Setelah bergelut 15 menit melawan tenaga ikan, akhirnya seekor ruby bagong berhasil saya paksa menampakkan diri di permukaan air. Oke. Hidup di perairan dalam, ikan ruby memiliki kemampuan adaptasi yang baik pada bagian mata. Indera penglihatannya sangat sensitif terhadap cahaya rendah, sehingga memudahkan mereka berburu mangsa. Roy tidak mau membuang waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sebuah sambaran langsung ia rasakan. Strike. Tarikan ikan kali ini ia rasakan cukup bertenaga, membuat pertarungan dengan ikan berlangsung cukup sengit. Setelah sempat jual beli tarikan dengan ikan, akhirnya seekor ikan ruby berhasil dipaksanya menyerahkan diri. Meskipun memiliki warna cerah ketika naik ke permukaan, namun ketika di laut dalam, warna cerah ikan satu ini tidak terlihat. Hal tersebut dipengaruhi oleh spektrum cahaya merah yang tidak terlihat di kedalaman tertentu. Sebuah teknik kamuflase ikan ruby untuk bisa bersembunyi dari predator laut dalam dan menunggu mangsanya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Bukan hanya ikan penghuni dasar kedalaman laut saja Strike Back Mania. Ikan-ikan dari keluarga Trevely pun berhasil kami angkat. Strike! Au! Strike! Hey! Tarikan tenaga ikan membuat Rano harus pasang kuda-kuda kuat untuk bertahan. Raut mukanya cukup menggambarkan bahwa perlawanan ikan begitu sengit. Tangan dingin Rano mulai bisa menguasai keadaan. Setelah fight kurang lebih 5 menit lamanya, akhirnya Rano berhasil menyudahi perlawanan sang predator. Wow, seekor ikan kue lilin atau bloodguard Trevely berhasil dinaikkan oleh Rano. Nama lilin pada ikan ini diambil dari kulitnya yang licin dan mengkilap seperti lilin. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah bertarung adu betot melawan tenaga ikan dari kedalaman laut, sepertinya tenaga dari para angler sudah cukup terkuras nih Strike Back Mania. Kami pun memutuskan untuk merapat sebentar ke tepi pantai guna mengisi tenaga. Bumbu full rempah pun sudah siap untuk memperkaya rasa. Ini kita rencana memasak woku-rubi. Woku-rubi itu masakan khas Sulawesi ya? Wah, cocok banget nih. Lagi di Sulawesi kita masak makanan khas Sulawesi. Udah kita bagi tugas saja ya. Ikan ruby yang sudah disiangi langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Saya mulai menghaluskan bumbu wokunya yang berisikan bawang, kunyit, cabai rawit, dan serai. Ikan dan perbumbuan sudah siap untuk diolah.
Selanjutnya, tumis bumbu yang telah saya haluskan. Tambahkan asam jawa untuk menghadirkan sensasi segar pada menu wokunya nanti. Kalau aroma tumisan sudah harum, potongan ikan rubinya bisa dimasukkan. Masak sebentar hingga bumbu menyerap pada daging ikan. Jangan lupa tambahkan air secukupnya, supaya tumisan tidak gosong. Sebagai pelengkapnya, ada daun bawang dan tomat. Supaya kuah semakin segar, tambahkan perasan jeruk nipis sedikit. Wah, ini mah auto bikin perut saya makin tambah lapar. Woku Ruby siap untuk kami nikmati. Ya, akhirnya masakan khas Sulawesi nih udah matang nih. Woku Ruby, Robinya longtai lagi nih. Spesial banget masakannya nih. Bang Fadli. Ternyata cita rasa masakan khas Sulawesi ini enak banget Strike Back Mania. Perpaduan bumbu rempahnya membuat masakan terasa wangi di mulut. Ini kalau soal rasa woku nih nggak diragukan lagi karena ternyata nih kawan kita Bang Fadli jago banget masak woku ini nih. Asinnya dapet, gurih, pedesnya juga dapet, dan ikannya juga enak banget nih, dagingnya tebel, mirip seperti ikan kakap. Jadi tenaga kita pulih lagi. Proteinnya dapat, karbonnya juga dapat. Mancing Mania Strike Back, mantap!